Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya, Poltak Pembangunan Harahap, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri nomor 103 Ribu Aik Jangkang, Kecamatan Padang Bola, Kabupaten Padang Lawas Utara. Bersama fasilitator Pak Suwardi MPD dan pengajar praktik Pak Maruli Simbolon MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dengan tujuan pembelajaran khusus, yang pertama adalah CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua adalah CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbot. Maksud dari pernyataan di atas adalah, sebagai seorang guru, kita mempunyai tanggung jawab yang penuh untuk mengajar, mendidik, dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pemikiran dan kemampuan intelektual itu penting, namun harus dibarengi dengan kemampuan emosional dan spiritual. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi seorang guru hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan mengarahkan perkembangan murid sesuai dengan karakter dan potensi yang ada pada dirinya. Berdasarkan pandangan Ki Hajar Dewantara terkait Pratap Triloka yang terdiri atas 3 semboyan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Matya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Semboyan tersebut artinya adalah di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Berdasarkan Pratap Triloka, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijaksana dan berpihak pada murid yang merupakan subjek dalam sistem pendidikan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, berprinsip, integritas, dan lain sebagainya, yang harus dipupuk dan dijunjung tinggi karena dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki akan menjadi teladan bagi murid maupun seluruh warga sekolah dan masyarakat. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil akan merefleksikannya dengan nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam dirinya, baik dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral. Disinilah nilai-nilai kebajikan yang membimbing kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana yang tentunya berpihak pada murid. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu permasalahan yang terjadi. Dalam konteks pembelajaran, coaching dapat menuntun kemerdekaan belajar murid karena guru sebagai coach dengan mudah menggali potensi yang dimiliki oleh murid. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga murid dapat mengembangkan potensi yang terpendam dalam dirinya dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran seharusnya memahami kondisi sosial dan emosional dari muridnya, agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dengan demikian, murid dapat menyelesaikan permasalahannya dalam belajar, sehingga tidak menjadi dilema bagi dirinya sendiri, sehingga terwujud murid yang berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika seorang guru dihadapkan pada kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, maka diperlukan 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Karena nilai-nilai yang dimiliki seorang guru akan mempengaruhi dirinya mengambil suatu keputusan yang tepat, benar, dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan banyak orang. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang baik dan tepat tentunya dilakukan dengan cermat dan terlebih dahulu menganalisis berbagai aspek dan sudut pandang. Mengenali kasus yang terjadi, apakah dilema etika atau bujukan moral. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Dan melihat 3 prinsip pengambilan keputusan yang tepat, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau evidence-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, keputusan tersebut diambil dengan menggunakan 9 langkah dan pengujian dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, sebagai seorang guru, pengambilan keputusan yang kita laksanakan berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman yang berdampak pada murid dan lingkungan sekolah. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Sebagai seorang guru dalam bersosial, tentunya mengalami berbagai permasalahan dari waktu ke waktu yang menuntut kita untuk melakukan pengambilan keputusan. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi, kita menghadapinya dengan menganalisis dan mencermati apakah dilema etika atau bujukan moral agar kita tidak terjebak dalam pengambilan keputusan yang salah, yang merugikan murid dan lingkungan sekitar. Ketika dihadapkan dengan dilema etika, tantangan yang dihadapi adalah merubah kebiasaan atau budaya sekolah yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan, dan adanya perbedaan mindset dan sudut pandang yang menyebabkan sulitnya menemukan solusi atau kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, pengambilan keputusan akan mempengaruhi pola pengajaran yang kita lakukan, yaitu menuntun murid untuk merdeka, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam, zaman, dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, murid-murid dapat belajar mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan pilihannya tanpa ada campur tangan dari orang lain. Karena sejatinya tujuan pembelajaran adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita benar-benar harus memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, kemudian menuntun murid mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, keputusan kita dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kehidupan murid di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran yang saya peroleh dari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin adalah
Seorang guru merupakan ujung tombak dalam dunia pendidikan. Dalam berinteraksi dengan murid, sering dihadapkan dengan masalah yang mengharuskan guru untuk melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan konsekuensi dari situasi yang akan terjadi nantinya. Keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, seorang guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar murid, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki murid sehingga mampu mengambil keputusan-keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, coaching dengan menggunakan alur tirta juga salah satu usaha yang dilakukan oleh guru dalam menuntun murid untuk menggali segala potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Coaching juga diterapkan untuk membantu rekan guru atau seluruh warga sekolah untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan membangun budaya positif di sekolah, sehingga pengambilan keputusan sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dapat dipertanggungjawabkan dan mencetak generasi emas Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Banyak hal-hal di luar dugaan saya tentang konsep-konsep yang saya pelajari dari modul ini. Pengalaman dan pemahaman bertambah terutama dalam membedakan dilema etika dan bujukan moral yang selama ini kita mengambil keputusan bukan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah saya terapkan, bedanya saya mengambil keputusan tidak berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, hanya berdasarkan masukan dari rekan sejawat yang dianggap sesuai. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak yang sangat luar biasa karena mendapatkan ilmu dan pengalaman baru khususnya dalam pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, saya akan menerapkannya di lingkungan tempat tugas saya dan mengimbaskannya kepada rekan sejawat di sekolah. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari topik dalam modul ini. Selain dapat diterapkan di lingkungan sekolah, bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal kita. Karena setiap manusia tidak luput dari masalah, jadi dengan topik dalam modul ini, kita berharap dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Demikian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. CGP Paluta, Gimapan, Guru Impian Masa Depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.